Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Studio Proses Perencanaan. Topik kita hari ini adalah penyusunan gambaran umum wilayah. Gambaran umum wilayah sesungguhnya merupakan deskripsi wilayah secara umum yang mencakup aspek fisik maupun aspek non-fisik. Nah, pendeskripsian gambaran umum wilayah ini harus bisa mendekati realitas wilayah yang sesungguhnya dalam bentuk deskripsi dan data. Oleh karena itu, maka di dalam mendeskripsikan gambaran umum wilayah, maka Anda harus memperhatikan komponen-komponen yang dapat menggambarkan wilayah secara komprehensif. Nah, untuk memperkuat deskripsi atau narasi tentang wilayah, maka perlu divisualisasikan dalam bentuk gambar seperti foto, peta, diagram, ataupun grafik. Dengan demikian, maka orang yang membaca gambaran umum wilayah itu akan segera mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi wilayah. Berikut dengan visualnya, sehingga mereka sudah bisa mendapatkan pengetahuan sekaligus gambaran visual tentang kondisi wilayah. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun gambaran umum wilayah? Tentu yang pertama adalah Anda harus tahu komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun gambaran umum wilayah. Nah, di dalam penyusunan gambaran umum wilayah, komponen-komponen yang dibutuhkan setidaknya ada 8 komponen. Yang pertama adalah komponen batas administrasi. Komponen ini memberikan informasi tentang batas-batas administrasi wilayah, sehingga diperoleh orientasi wilayah di sebelah utara, barat, timur, selatan, itu berbatasan dengan wilayah mana saja. Kemudian komponen kedua adalah komponen kondisi penggunaan lahan. Nah, ini terkait dengan penggunaan lahan. Lahan-lahan apa yang digunakan sebagai kawasan lindung, kemudian lahan apa saja yang digunakan sebagai kawasan budidaya. Anda bisa mendapatkan informasi atau data terkait dengan kondisi penggunaan lahan melalui dokumen-dokumen perencanaan, seperti dokumen rencana tata ruang. Nah, komponen selanjutnya adalah komponen kependudukan atau demografi. Komponen ini berisi data tentang jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan agama, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan penghasilan dan sebagainya. Data-data ini bisa Anda peroleh melalui situs-situs resmi pemerintah daerah. Di situ tentu ada data atau informasi terkait dengan kependudukan. Komponen selanjutnya adalah komponen ekonomi. Di dalam komponen ekonomi ini, paling tidak ada 2 aspek yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah aspek sumber daya alam. Ini berkaitan dengan potensi lokal yang ada dalam suatu wilayah. Apakah ada potensi di sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah aspek sumber daya buatan. Ini berkaitan dengan
fasilitas perekonomian. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah komponen sosial budaya. Aspeknya mencakup aktivitas apa saja yang secara kontinu, secara rutin itu dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian kelembagaan atau organisasi masyarakat yang eksis di wilayah yang bersangkutan. Kemudian tradisi, budaya, nilai-nilai apa yang masih melekat di dalam wilayah tersebut. Komponen selanjutnya adalah komponen fisik alam. Ya. Komponen ini mencakup klimatologi, geologi, topografi, morfologi, hidrologi, serta jenis tanah. Klimatologi terkait dengan informasi mengenai iklim, termasuk juga cuaca. Informasi ini juga mencakup informasi tentang curah hujan. Kemudian geologi ini berkaitan dengan kondisi bebatuan apa saja yang dominan ada di wilayah tersebut. Kemudian kondisi topografi terkait dengan kelerengan. Kemudian kondisi morfologi yang berkaitan dengan rupa atau wajah kawasan, wajah wilayah. Apakah wilayah itu masuk dalam kategori wilayah pegunungan atau daratan atau pesisir, atau semua kategori wilayah itu ada pada wilayah tersebut. Jadi ada yang di daerah tinggi, ada yang di pesisir, ada yang di dataran. Kemudian aspek selanjutnya dari kondisi fisik alam adalah aspek hidrologi. Ini terkait dengan sumber daya air. Dan aspek yang berikutnya adalah aspek jenis tanah. Itu adalah komponen tentang kondisi fisik alam. Selanjutnya adalah kondisi sarana. Kondisi sarana itu mencakup sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, transportasi, pemerintahan, perekonomian, atau perdagangan. Kemudian ada kondisi prasarana yang mencakup jalan, drainase, sanitasi, air bersih, energi, persampahan, dan satu lagi ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, itu adalah 8 komponen yang bisa memberikan gambaran umum tentang wilayah. Yang perlu Anda cari data-data dan informasinya. Nah, deskripsi terhadap gambaran umum wilayah itu juga perlu diperkuat dengan atau perlu diperkuat secara visual dalam bentuk foto, kemudian peta, diagram, dan tabel. Sehingga mereka yang membaca gambaran umum wilayah tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang wilayah, tetapi juga mendapatkan gambaran secara visual tentang kondisi wilayah yang bersangkutan. Jadi Anda perlu melengkapi deskripsi tentang gambaran umum wilayah dengan menggunakan peta, kemudian foto-foto, kemudian diagram juga, termasuk juga tabel. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penyusunan gambaran umum wilayah. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.